Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmayanti, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Iya, jangan jadikan pula alasan ini sebagai untuk bermalas-malasan tidak belajar ya, tapi jadikan ini sebagai motivasi untuk tetap semangat belajar. Ya, adapun alasan saya mengajar di kelas ini, selain untuk menambah ilmu seperti kalian, ya, saya juga merupakan mahasiswi PLP yang ditugaskan di sekolah ini guna untuk membelajarkan bahasa Indonesia di kelas ini. Ya, bagaimana kesiapan kalian dalam belajar bahasa Indonesia? Apakah Anda sudah siap? Baiklah, sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Adapun tema pembelajaran kita hari ini ialah buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Marilah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut. Selamat! Ayo belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang buku. Buku menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Buku juga terdiri atas beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam buku juga sangat beragam. Menurut isinya, buku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Apa itu buku non-fiksi? Dan apa ciri-ciri keduanya? Mari kita bahas. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 2. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. 3. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Berikut pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan khayalan dari penulis atau pengarang. Kemudian, pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah
sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya, yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Apa perbedaan buku fiksi dengan buku non-fiksi? Dan perbedaannya adalah buku fiksi bersifat tidak nyata atau khayalan, sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Sudah paham? Buku apa saja yang termasuk buku fiksi? Dan buku apa saja yang termasuk buku non-fiksi? Jenis-jenis buku fiksi. 1. Novel. Novel adalah buku yang berisi cerita seorang tokoh utama dengan pro dan kontra di dalam alur ceritanya, mulai dari awal hingga akhir cerita. Novel mengandung cerita yang paling menarik perhatian, atau cerita yang berisi informasi penting yang menimbulkan klimaks. Ciri novel adalah mengandung cerita mengenai kisah hidup seseorang dan memiliki narasi yang panjang. Beberapa contoh judul novel diantaranya Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang kedua, roman. Roman adalah karangan fiksi yang menceritakan beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Cerita dalam roman mengandung banyak hikmah dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Karya sastra roman memiliki ciri-ciri menceritakan kisah hidup seseorang hingga dia meninggal dunia. Jenis-jenis roman misalnya roman petualangan, roman psikologis, atau roman percintaan. Judul karya sastra yang berbentuk roman diantaranya Neraka Dunia atau roman pendidikan, atau Sidul Anak Jakarta atau roman anak dan remaja. Yang ketiga, antologi cerpen. Cerpen adalah karangan fiksi yang memiliki narasi jauh lebih pendek daripada novel dan roman. Ciri-ciri cerpen adalah menceritakan kisah hidup seseorang yang dikemas dengan narasi yang pendek. Itulah jenis-jenis buku fiksi. Selanjutnya, ada jenis-jenis buku non-fiksi antara lain 1. Buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Kita menemui riwayat hidup pahlawan atau tokoh berpengaruh. Buku biografi ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Buku biografi ditulis agar dapat menginspirasi para pembacanya. Yang kedua, buku motivasi. Buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Biasanya, buku motivasi ditulis oleh entrepreneur. Tulisan-tulisannya merupakan kiat-kiat membagi semangat setelah entrepreneur mencapai satu titik keberhasilan dan melewati proses panjang. 3. Buku literatur. Buku literatur adalah buku yang memiliki fungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Biasanya, buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Jadi, buku literatur sering ditulis oleh dosen atau peneliti. 4. Buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya, buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi, buku pendamping ditulis setelah ada buku utama. Contohnya, buku pelajaran untuk peserta didik. Kajian buku pembelajaran itu masih bersifat umum. Jadi, buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama karena ada bagian dari buku utama yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam buku utama.
Itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis buku non-fiksi. Selanjutnya, apa ciri-ciri buku fiksi? Dan apa ciri-ciri buku non-fiksi? Baiklah, ciri-ciri buku fiksi ialah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, penulisannya menggunakan gaya bahasa. 2, sifat kata sebagian besar adalah konotatif. 3, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Kemudian, ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi terbagi atas 5. Yang pertama, menggunakan bahasa formal. Kedua, sifat kata yang denotatif. 3, berdasarkan fakta. 4, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan 5, temuan yang dituliskan adalah temuan baru. Ayo kita perdalam mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Gaya bahasa merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Gaya bahasa yang digunakan biasanya bermajas metafora, personifikasi, perumpamaan, dan sebagainya. Yang kedua, sifat kata dalam buku fiksi sebagian besar adalah konotatif. Kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. 3. Berdasarkan imajinasi atau khayalan. Penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dalam kehidupan nyata kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Berikutnya, 1. Buku non-fiksi menggunakan bahasa formal. Ciri ini adalah ciri yang paling menonjol. Dari segi penulisannya, buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal sesuai dengan bahasa baku. Yang kedua, sifat kata dalam penulisan buku non-fiksi menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Informasi yang disampaikan penulis disajikan secara lengkap dan tegas. Tujuannya, penggunaan kata denotatif adalah penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca dengan cara tidak berbelit-belit. 3. Penulisan buku non-fiksi berdasarkan fakta. Sifat dari isi informasi pada karangan non-fiksi adalah fakta dan faktual, sesuai dengan kata yang diperoleh. Karena informasi yang disampaikan bersifat faktual, pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, tulisan buku non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan pasar dan berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Dalam menggunakan sumber referensi, tidak serta-merta langsung ditulis ulang begitu saja, tetapi dipahami dan ditulis kembali sesuai dengan pemahaman sendiri. 5. Temuan yang dituliskan dalam buku non-fiksi adalah temuan baru. Salah satu ciri buku non-fiksi ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide baru dari naskah yang terlebih dahulu. Selanjutnya, karangan bisa juga berupa pengembangan ide baru. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak asli atau berasal dari imajinasi atau karangan penulis. Sedangkan buku non-fiksi yaitu ditulis berdasarkan fakta atau demikian yang telah ada.
Adapun perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi ditulis berdasarkan kejadian sehari-hari yang dialami penulis, dan buku non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang telah ada. Baiklah adik-adik, untuk selanjutnya kalian perhatikan soal berikut. Berikan tanggapan Anda mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik dan tetap semangat belajar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.